hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin, amin. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, sekarang kita akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu pimpin kami. Dalam Yesus kita berdoa, amin. Selamat sabat. Aku ada sahabat yang cinta padaku. Aku ada sahabat yang Tuhan Yesus yang cinta aku pada diriku. Senin, Selasa, dan hari Rabu, Kamis dan Jumat, juga hari Sabtu. Pujilah Tuhan sepanjang minggu. Aku ada sahabat yang cinta padaku. Aku ada sahabat karena Tuhan Yesus yang cinta aku pada dirimu. Senin, Selasa, dan hari Rabu, Kamis dan Jumat, juga hari Sabtu. Pujilah Tuhan sepanjang minggu. Selamat sahabat teman-teman, sekarang saya mau bercerita tentang sebuah pengalaman yang dimiliki seorang anak laki-laki yang bernama Matias, yang berumur 10 tahun yang lahir di Trinidad Tobago. Pengalaman ini berjudul Pusar Menonjol. Matias lahir dengan sebuah penyakit yang biasa orang-orang sebut dengan autis. Autis adalah sebuah penyakit bawaan lahir. Pusarnya menonjol. Dokter berkata itu bukan autis, melainkan hanya sebuah bagian usus Matias menonjol dari pusarnya. Jangan khawatir, kata dokter, ini mungkin akan menutup sendiri saat dia berumur 3 tahun. Dokter juga berpesan kepada ibu dan ayah untuk berhati-hati melindungi pusar dari kerusakan. Jika kulitnya terluka, Matias akan sakit parah. Ibu dan ayah menunggu dan berdoa agar pusarnya menutup. 3 tahun berlalu, tapi pusar Matias tidak menutup. Dokter berkata, butuh waktu 3 tahun lagi untuk menjalankan operasi. Ayah dan ibu berdoa soal operasi itu. 3 tahun pun berlalu. Ayah mengantarkan Matias ke rumah sakit untuk dioperasi. Matias tidak ingin dioperasi. Dokter bertanya kepada ayah, Matias, apa dia sedang flu? Tidak, dia baik-baik saja. Jawab ayah, itu bagus, kata dokter. Mat mulai batuk. Dokter tampak was-was ketika mendengar bocah itu batuk. Dokter berkata, kami tidak bisa mengoperasi jika dia sedang flu. Katanya, dia tidak flu, jawab ayah. Dia hanya takut tidak bisa mengambil resiko, jawab dokter. Kami akan menjadwalkan ulang operasi. Mat tersenyum lega. Ayah kecewa karena Matias berpura-pura. Ayah ibu terus berdoa untuk Matias agar dia mempunyai kekuatan untuk menjalani operasi. Setahun kemudian, saat usianya 7 tahun, sudah waktunya untuk dioperasi. Sekali lagi ibu dan ayah berdoa untuk Matias.
Dan segera dokter membawa Matias ke ruang operasi. Ibu memotret Matias sebelum dokter menidurkannya. Kemudian ibu kembali ke ruang tunggu dan berdoa. Ketika Matias bangun, dia berbaring di ranjang yang sama namun di ruangan yang berbeda. Ibu berada di samping Matias dan berkata bahwa Matias berada di ruang pemulihan. "Saya senang Anda melakukan operasi kali ini," katanya. Dokter berkata operasinya sukses ketika perban dilepas beberapa minggu kemudian. Pusar Matias tampak biasa dan tidak terlihat aneh seperti sebelumnya. Sekarang dia bisa berlari dan melompat dengan bebas. Lalu dia berhenti sejenak dan berterima kasih kepada Tuhan. "Ya Tuhan, terima kasih. Operasinya sukses," doanya dalam hati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Poin penting,
kita menyembah Yesus dengan membuat Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Selamat Sabat adik-adik, salam jumpa lagi. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan yang suci ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk hari Sabat yang indah kami dapat berbakti lagi kepadamu. Tolong kami untuk mengerti pelajaran ini. Biarlah Roh Suci mengajar kami untuk mengenal Yesus di dalam kehidupan kami sebagai juru selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita tentang siapakah aku? Siapakah aku? Siapa yang kita mau kenal? Dan pelajaran sekolah Sabat kita tentang juru selamat kita. Siapa Yesus itu? Nah, ada pepatah mengatakan, kalau tidak kenal, kita tidak sayang. Oleh sebab itu kita harus mengenal seseorang supaya kita mengerti kehidupannya dan mengenal serta mengasihinya. Pelajaran sekolah Sabat kita tentang siapakah aku. Kita punya ayat hafalan terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Bunyinya seperti ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi, judul pelajaran sekolah Sabat kita ada hubungannya dengan ayat hafalan kita. Siapakah aku? Nah, kita menyembah Yesus dengan membuat Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengenal Yesus dan menjadikan kita serupa dengan Dia dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Pada suatu hari Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya melalui gunung-gunung, melalui lembah-lembah, pohon-pohonan, sungai, membuat mereka itu menjadi rileks. Dan pada satu kali mereka tiba pada suatu tempat. Pada tempat itu mereka rileks. Mereka bisa bercanda gurau. Karena kalau bersama-sama dengan orang Farisi, mereka selalu mencari kesalahan Yesus. Walaupun mereka tidak dapat kesalahan yang dilakukannya. Kali ini mereka santai bersama-sama dengan murid-muridnya. Oleh sebab itu Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku? Kata orang, ya.
Jadi Thomas dengan berani mengatakan, Tuhan, orang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Karena pada waktu itu Yohanes sudah dibunuh. Dan ada yang mengatakan dia adalah seperti Elia. Murid yang lain mengatakan, oh, ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia. Bahkan Yakobus mengatakan, Tuhan, orang-orang bilang engkau adalah salah satu nabi yang bangkit pada waktu zaman dulu. Terus Yesus menyatakan kepada mereka, oh, mereka hanya melihat kehebatannya. Tetapi, katanya, dengan perlahan dia bertanya kepada murid-muridnya, itu kata orang, aku Yohanes, Elia, Yeremia, atau nabi-nabi lain. Tetapi, menurut kamu, siapakah aku? Adik-adik, menurut kalian siapa Yesus itu? Nah, murid Yesus, yaitu Petrus, mengatakan, Yesus, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias itu. Setelah Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menyandarkan dirinya, ya, dan mengatakan kepada Petrus, Petrus, engkau diberkati. Karena Allah lah yang menyatakan itu kepadamu, bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Jadi sebenarnya adik-adik, mereka belum tahu apa maksudnya Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai Mesias artinya, Yesus adalah sebagai penebus kita. Nah, setelah itu mereka pergi ke Yerusalem, dan Yesus menerangkan, dia di sana akan ditangkap, disiksa, disalib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit menjadi seorang pemenang. Pengantara antara kita dan Bapa kita di surga. Nah, sekarang adik-adik, Mesias adalah juru selamat kita. Dia adalah penebus kita. Melalui dialah kita dapat diselamatkan. Dia adalah sahabat kita. Dialah Mesias itu. Jadi judul pelajaran kita adalah siapa dia? Menurut kamu siapa dia? Yesus, juru selamat kita. Mudah-mudahan pelajaran ini selalu mengingatkan kita. Yesus adalah juru selamat kita, penebus kita, sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Banyak orang percaya kepada manusia, tetapi gagal ya. Karena sahabat dunia ada yang tidak dapat dipercaya. Tapi Yesus sahabat kita. Dia adalah saudara kita yang tertua. Oleh sebab itu, datanglah kepadanya. Dia tidak pernah menolak kita. Mudah-mudahan pelajaran ini menolong kita di setiap saat. Baik kita dalam sulit, dalam susah, atau dalam sakit, dalam duka. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih adik-adik. Salam jumpa lagi. Jesus, be your glory, honor, and praise.
flows from his throne unto his own. He sent them rest. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, come glorify King of all kings. Jesus who died, come glorify King of all kings. Acara kita sudah selesai. Mari kita berdoa untuk menutup acara kita ini. Bapa kami yang di surga, sekarang kita sudah mendengarkan cerita-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar bisa menjadi pedoman bagi hidup kita ya Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Sampai jumpa. Dadah.